Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel YouTube kita, Malaus Family in London. Kali ini saya sama istri kebetulan hari ini cuacanya lagi ini banget ya, lagi cerah, kemudian hangat, kemudian juga saya lagi punya ada waktu di luar pekerjaan untuk mungkin kali ini untuk apa ya? Sharing-sharing kali ya, sharing-sharing pengalaman. Jadi kita sebenarnya mau sharing-sharing untuk teman-teman yang mungkin menonton channel YouTube ini, pengalaman kita sejak bareng tinggal di London bersama istri dan anak kita. Mau cerita-cerita mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang menonton ini. Siapa tahu nanti ada kesempatan datang ke London atau main ke luar negeri. Jadi ini bisa jadi referensi untuk teman-teman. Ada beberapa hal yang kita mau sharing sebenarnya. Sebenarnya awalnya itu kalau nggak salah 2018 ya. 2018 waktu itu saya masih ada di Indonesia, kemudian masih kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Kemudian kita udah kepikiran nih sejak menikah tahun 2016, kita udah kepikiran bahwa target kita itu di Indonesia itu kan hanya sampai maksimal 3 tahun sebenarnya. Kemudian kita berpikir ini sepertinya bakal jadi tahun terakhir kita di Indonesia nih. Setelah ini kita mau kemana begitu? Saya sama istri ngobrol ya. Kemudian kita pikir-pikir opsi pertama itu sebenarnya nggak ke London ya. Jadi opsi pertamanya kita mau kemana ke Jerman. Jadi balik lagi ke tempat di mana saya waktu itu udah lama sih tinggal di Jerman, udah kerja, kemudian studi di sana juga. Sebelum pulang ke Indonesia, kita pikir itu jadi opsi paling ini sih, paling masuk akal, pulang ke Jerman, kembali ke perusahaan lama, kerja di sana. Kemudian tiba-tiba kita juga kepikiran, saya sebenarnya sih waktu lagi kerja itu kemudian ada juga beberapa proyek, kemudian tawaran pekerjaan yang ada dari kota London sendiri, jadi berasal dari kota London. Kemudian saya kasih tahu ke istri, ke Ellen, saya katakan ini kayaknya ada menarik juga nih dari kota London, gimana nih kalau kita coba London. Akhirnya saya coba, kemudian ada interview dan sebagainya, puji Tuhan lolos. Tetapi setelah itu kalau nggak salah itu Juni, tapi setelah itu istri kemudian kasih tahu saya juga, kamu mau coba juga agak sekalian ke London, siapa tahu bisa sekalian studi begitu ya, studi. Nah saya nggak tahu waktu itu ada studi, ada kesempatan untuk beasiswa sih, jadi kesempatan beasiswa pendidikan di negara-negara luar dari Indonesia, terutama LPDP, kan saya belum pernah dengar tuh sebelumnya LPDP. Jadi kemudian saya coba cari tahu LPDP, kemudian ternyata beasiswanya sedang buka dan deadline-nya itu di September ya kalau nggak salah ya, September. Jadi dari bulan 6 sampai bulan 9 itu saya pikir oke deh, nggak ada salahnya coba dulu gitu loh, siapa tahu bisa sekalian kerja kemudian studi juga di London, dapat S3 ya. Jadi akhirnya ya udah, dalam persiapan 3 bulan saya harus persiapkan banyak dokumen ya sayangnya, dokumen kayak dokumen bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris, kemudian juga dokumen-dokumen pendukung seperti kesehatan dan lain-lain, kemudian dokumen essay, report, cari universitas dan sebagainya. Puji Tuhan akhirnya sampai penutupan itu deadline-nya bisa terselesaikan, dan akhirnya coba lamaran beasiswanya, dan di Desember itu ya, Desember pengumumannya 2018 itu akhirnya akhirnya keterima juga ternyata beasiswanya, lolos beasiswa LPDP dan keterima juga untuk S3-nya kebetulan dengan riset yang sama di University College London. Jadi S3-nya University College London untuk tahun 2019. Jadi akhirnya cerita singkatnya kita bisa sampai ke London ini, saya secara pribadi nyampe ke London ini yaitu dari kerjaan, kemudian juga ternyata mendapat beasiswa juga dari LPDP Indonesia untuk S3. Kemudian gimana lagi, ada tambahan nggak kira-kira? Kita kan nyusul. Oh iya, benar. Ya, jadi waktu pertama kali pergi ke London itu istri dan anak saya Valerie itu belum ikut. Jadi pertimbangannya sih sebenarnya karena ini bakal jadi pengalaman pertama saya juga ke UK ya. Tapi kalau di Eropa sih udah biasa, tapi kalau ke UK belum pernah. Jadi mungkin harus mempersiapkan tempat tinggal, kemudian mempersiapkan berbagai keperluan lah, biaya-biaya, visa dan sebagainya, dan juga mempersiapkan sekolah Valerie juga yang mau masuk sekolah. Jadi akhirnya kita kasih waktu untuk ini ya, untuk long distance dulu beberapa saat sebelum akhirnya mereka datang ke sini. Nah, kalau saya secara pribadi tinggal di London dari bulan berapa ya sayangnya? September 2019. Oh iya, September 2019, benar-benar September 2019. Kalau
Valerie dan istri Ellen Barunya September 2020 baru mereka akhirnya menyusul itu 1 tahun setelahnya, jadi cukup lama. Alasan cukup lama waktu itu juga karena tiba-tiba COVID ya. Jadi COVID datang, kemudian semuanya itu kan berubah banget ya, jadi chaos banget. Orang nggak bisa datang ke luar negeri, dari luar negeri nggak bisa datang ke Indonesia. Akhirnya kita tunda sampai bulan 9. Tapi bulan 9 2020 kemana akhirnya udah deh kita nekatin aja deh. Gimana pun harus bareng karena sekolah Valerie juga harus tetap jalan. Kemudian juga kayaknya udah cukup lama ya, 1 tahun tinggal berpisah. Akhirnya ya udah di September tanggal 19 kalau nggak salah ya mereka akhirnya datang ke sini. Gitu deh cerita singkatnya. Nah ini banyak juga yang tanya sebenarnya, termasuk keluarga-keluarga kita yang ada di Indo sekarang. Banyak juga yang tanya, rumahnya sebenarnya di London atau di luar kota London nih? Jangan-jangan atau di pinggir kota. Atau di pinggir kota. Di pinggir kota karena kan orang banyak bilang oh ini di London, padahal sebenarnya di luar London atau di pinggir London yang bukan dalam London. Nah kalau kita sendiri gimana sih sebenarnya? Ella mungkin udah tahu ya, udah bisa cerita kali ya. Ini kamu aja. Kalau di London itu kan ada ininya ya, ada zonanya ya. Jadi ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 sampai zona 6 sebenarnya. Bahkan di luar itu juga ada. Dan itu semua masih disebut London, tetapi kita sendiri tinggal di zona 2-nya London. Jadi kalau zona 1 itu kan pusat pemerintahan, kemudian juga pusat perbelanjaan yang Oxford Street yang paling besar itu ada di sana. Tetapi kita di Ring 2-nya juga cukup dekat sebenarnya ya. Jadi kalau naik kereta itu sebenarnya hanya 15 menit kita udah sampai di pusat kota London. Jadi kita benar-benar tinggal di kota London. Kecamatannya itu kecamatan Newham. Jadi kesan pertama tiba di London tuh excited banget karena sebelumnya juga pernah pengen jalan-jalan ke London, ke Inggris gitu, gimana ya di sana, karena kan dulu tuh kayaknya wah banget gitu ya, takjub banget lihat Ratu Elizabeth sama semua istananya, yang Westminsternya semua deh. Terus kapan ya kira-kira kayak nggak bakalan kejadian gitu. Tiba-tiba kemarin kita udah sampai di London, udah sampai di Heathrow, wow gini ya ternyata London gitu. Tapi ternyata kemarin keadaannya kan COVID, karena COVID jadi sepi dengan semua yang menjaga jarak gitu. Jadi kurang ini deh sebenarnya, agak sedih juga karena kondisinya. Tapi secara keseluruhan sih sampai saat ini senang banget karena bisa beradaptasi dengan baik, cukup baik deh, dengan cuacanya, dengan orangnya ternyata ramah banget, yang ternyata kita pikir orang luar negeri itu cuek, yang nggak peduli, ternyata ramah banget. Kita ketemu di jalan itu mau sapa hi, have a nice day, like that, kayak gitu. Jadi ya senang lah bisa pernah punya pengalaman hidup di sini. Tapi sebelumnya nggak pernah kepikiran tinggal di London? Nggak pernah punya kepikiran. Kita kan cuma pernah punya rencana untuk ke Jerman doang. Iya, di Jerman sih. Itu pun udah ya puji Tuhan bisa sampai di London. Ya tercapai juga ternyata wishlist yang kemarin pernah kayaknya nggak mungkin deh kayak gitu. Ini kapan emang mimpinya tuh? Itu SMA tuh kayaknya kalau ngelihat Inggris itu wow banget, kalau ngelihat setiap Ratu Elizabeth ada perayaan atau festival atau apapun itu kayaknya wow banget, ternyata Elizabeth tuh keren banget ya, gimana sih gitu. Ternyata udah sampai di sini istananya memang sekeren itu. Iya sih. Nah kalau Ellen sendiri sebenarnya Ellen sampai saat ini sih belum bekerja ya. Walau dia sebenarnya punya kesempatan untuk kerja full time juga, tapi karena COVID ini dan juga adaptasi, terutama anak kami Valerie juga baru masuk sekolah, kemudian juga masih harus adaptasi. Akhirnya kita pikir untuk Ellen sekarang pasti adaptasi dulu deh gitu loh, sampai nanti mungkin situasinya normal. Nah kalau saya sendiri ada 2 pekerjaan sebenarnya. Jadi pekerjaan pertama ya saya tetap untuk perusahaan itu, kemudian juga pekerjaan kedua ya yang tadi itu, saya saat ini juga S3 juga di University College London. Dan ini paling penting nih sebenarnya, banyak yang tanya, apalagi juga keluarga kita di Indonesia banyak yang sering tanya, emang kalian bisa hidup di London gitu ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya bagaimana sih biaya hidup di London? Nah Menteri Keuangan gimana nih, ada mahal ya? Mahal banget. Nah kalau mahalnya gimana, bisa cerita nggak, misalnya dari biaya rumah, kemudian ya biaya rumah dulu deh, kira-kira berapa gitu kira-kira? Biaya rumah yang nggak usah dikasih tahu nominalnya ya, sih. Malah puluhan juta juga per bulannya.
kita juga di sini sih memang biaya hidup mahal banget, tapi untuk biaya pendidikan di sini free gitu, yang dibiayain pemerintah, karena memang di sini semua orang memang diharuskan untuk Sekolah, anak-anaknya. Itu yang enak di sini. Dan pendidikannya udah pasti bagus kan, karena pendidikannya kan udah berkualitas juga kan karena di London. Yang biaya hidup memang sangat Rumah amat tinggi, ya, mahal ya. terutama rumah sih. Jadi sebagai info sih, untuk rumah itu mungkin harga sewa rumah 1 bulan di sini kali ya, 1 bulan di sini setara itu sama dengan harga sewa rumah rata-rata itu di Indo itu 1 tahun deh. Ya, Jadi gila. mungkin di Indonesia mungkin 20 sampai 25 juta per bulan, itu kan rumah yang biasa ya teman-teman ya. Per tahun ya. Per tahun itu udah biasa. Tapi kalau di sini itu terutama London ya. Jadi kalau London itu mungkin kasus khusus. Jadi kalau di kota-kota lainnya di Inggris sebenarnya kayak Bristol, kemudian Essex, Manchester, Liverpool itu, Leeds itu masih lebih murah, bahkan setengahnya sebenarnya. Tapi kalau London itu memang harganya sangat mahal dan hampir nggak terjangkau sih sebenarnya. Jadi itu yang pertama, biaya rumah, kemudian biaya sekolah tadi udah gratis. Nah kalau biaya hidup nih, kira-kira gimana? Per minggu ngabisin berapa sih kita kalau belanja ke supermarket? Kira-kira gitu loh. Kalau untuk Rata-rata ya. Kalau masak sendiri nih? Masak sendiri ya. Kira-kira ini pakai rupiah ya? Ya rupiah deh, biar teman-teman pada tahu juga kalau di rupiah. Per minggu? Per minggu deh. Per minggu itu sekitar 1,5 ya, hampir ya. 1 sampai 2 juta. 1 sampai 2 juta per minggu. Per minggu. Per minggu. Jadi kalau per bulan itu kira-kira 6 sampai 8 juta sih kita sebenarnya untuk biaya hidup ya per bulan untuk makan tuh. Lain hal kalau misalnya tiba-tiba istri harus belanja online, ya itu beda lagi. Belanja skincare, baju atau sepatu. Kemudian juga kalau tiba-tiba kita lagi bosan makan di rumah, kemudian ya beli makanan di luar. Nah itu mungkin di luar itu ya. Tapi rata-ratanya sih 6 sampai 8 juta itu per bulan untuk biaya hidup. Kita bertiga nih, saya, Ellen, kemudian juga Valerie anak saya 1 orang. Nah kemudian biaya transportasi juga cukup mahal sebenarnya ya, tapi masih relatif lah kalau biaya transportasi. Itu kalau teman-teman naik bus bisa digunakan dalam 1 jam itu sekitar 30.000. Jadi dalam 1 jam teman-teman berangkat. Benar. Dalam 1 trip ya. Benar. Dalam 1 trip selama 1 jam itu teman-teman bisa pakai 1 kali itu 30.000 biayanya. Tapi kalau pakai kereta itu jauh lebih mahal lagi ya. Pakai kereta sekitar 60.000 dalam 1 jam. Jadi biayanya kira-kira begitu. Jadi kalau kita bertiga ini yang bayar itu sebenarnya saya, Ellen. Kalau Valerie nanti mungkin sampai SMA, sampai umur 12 tahun dia masih gratis, masih free. Tapi kita berdua tetap bayar. Jadi kalau kita keluar itu sekali jalan itu minimal kita habis biasanya pakai pulang pergi dan itu terpisah ya. Jadi sekitar 250-300 ribu lah kalau sekali jalan iseng-iseng jalan keluar begitu untuk biaya transportasi. Kemudian asuransi gimana? Asuransi sebenarnya mahal juga ya sekarang ya, jadi cukup mahal, tapi kita udah bayar full sih selama kita akan minimal sampai kontrak ini ya, kontrak studi ya dulu ya, kontrak studi dulu selesai sih kita udah bayar full sih kemarin waktu ngurus visa, dan itu rata-rata kita bayar sekitar 14 juta per tahun. Jadi per tahun per orang 14 juta per tahun per orang kita harus bayar. Jadi kalau kita ada 3 orang berarti per tahun itu kita bayar sekitar 52 juta ya. 52 juta per tahun hanya untuk asuransi kesehatan. Dengan asuransi kesehatan itu kita bisa 42 ya. Oh iya, sorry, 42. Bener. Dan dengan asuransi itu kita punya akses yang tak terbatas sebenarnya ke berbagai layanan kesehatan yang ada di UK. Sebenarnya banyak banget. Kecuali gigi ya? Kecuali gigi. Tapi kalau treatment umum gigi juga masih di cover. Tapi treatment khususnya nanti akan bayar sendiri. Pasang mahkota dan sebagainya, begitu-begitu. Yang perawatan khusus pasti mahal dan biayanya juga cukup mahal. Tapi sisanya sih ditanggung sih. Nah, kalau biaya rumah kita kebetulan di sini udah include sih sama listrik, air, penggunaannya di sini. Tapi itu pun kita di sini tetap berusaha untuk sehemat mungkin sih untuk pakai air dan listrik, karena bagaimanapun kan itu untuk apa ya, hemat energi sih ya. Kita baru kemana ya? Kemarin itu udah kemana aja ya? Baru ke London City. London City, Oxford Street, pusat perbelanjaan, Hyde Park itu taman nasionalnya ya.
Stratford itu pusat belanja. Westfield juga, Westfield Stratford ya bener. Kemudian kita juga udah ke London Eye, London Bridge, kemudian juga Big Ben, Westminster Palace, Westminster Church. Nah itu sih kita udah banyak tempat, tetapi sebenarnya masih terbatas banget teman-teman karena lockdown, karena COVID, dan sampai saat ini kita sejak Desember ya, sejak Desember kemarin juga udah bener belum kemana-mana banget ini karena masih bener-bener lockdown, belum bisa keluar sih, jadi masih ketat banget gitu loh. Kangen, tapi karena di sini belum explore jadi nggak terlalu gitu. Oh iya. Karena belum kemana-mana di sini, jadi bener nggak terlalu kangen sih sebenarnya. Masih banyak yang harus masih banyak harus dikelilingin, dan rencana kita sih sebenarnya mau keliling UK dulu semuanya, kemudian juga karena saya sih udah pernah ya keliling Eropa ya, tapi istri sama Valerie kan belum pernah. Rencana kita kalau mudah-mudahan lockdown ini selesai, kita mau keliling Eropa juga, kemudian juga mau explore dulu sebelum nanti mungkin ya pikir untuk pulang ke Indonesia, tapi harus saving banyak ya. Pernah sakit nggak sih? Paling flu Flu batuk ya? Dan sakit gigi ya? Oh iya. Dan sakit gigi. Nah itu gimana sih berobatnya gitu? Itu kemarin kita karena keadaan di sini nggak bisa langsung datang ke klinik, saya nggak bisa datang langsung ke rumah sakit, kita harus buat appointment dulu. Call dulu ya? NHS di sini kalau untuk ini kesehatannya. Kita telepon dulu NHS-nya, kita kasih tahu keluhan kita apa. Mereka akan kasih tahu nih, kamu datang ke sini kira-kira jam segini, nanti baru mereka konfirmasi ke dokter. Bener sih. Iya sih. Jadi kalau sekarang situasinya agak beda ya. Kalau dulu kita bisa kasih tahu appointment, oke saya sakit, kemudian mereka bilang oke jadwalnya kapan ya, sini. Nah sejak lockdown ini kayak kemarin istri sakit gigi ya. Jadi sakit gigi itu mereka observasinya itu melalui ini by phone. Jadi mereka telepon saya dulu, tanya, kemudian telepon istri, tanya gimana kondisinya, keluhannya apa aja giginya, apakah giginya udah bengkak atau gimana, atau adakah sesuatu yang sangat sakit nggak tertahankan lagi dan sebagainya. Karena waktu itu situasinya istri bener-bener ini ya, bener-bener really painful, sakit banget. Akhirnya saya sampaikan juga ke bagian NHS-nya, ini bener-bener sakit, kita nggak bisa lagi. Akhirnya hari itu juga kita dikasih layanan darurat untuk datang ke klinik untuk periksa. Nah begitu sih sistemnya. Jadi pernah sakit, tapi sebenarnya layanannya cukup oke sih ya, hanya agak sulit karena melalui phone call dulu. Kalau cuaca, kalau untuk boboan di kamar tuh asik banget, dingin. Tapi kalau untuk kita keluar, kita harus benar-benar pakai pakaian yang berlapis-lapis dan pakai sarung tangan, pakai kayak hat tuh buat kepala, kayak hoodie gitu, pakai kaos kaki. Wajib ya? Karena tuh dingin banget. Antara angin di sini tuh yang bikin dingin. Sebenarnya kayak sekarang lagi musim semi itu tetap aja dingin karena anginnya yang di Londonnya. Kalau di Eropa lain, kalau misalnya lagi musim semi kayaknya nggak terlalu. Udah mulai ini sih, udah mulai enak banget sih, hangat sih. Mungkin summer nanti yang benar-benar hangat ya, anginnya mulai berkurang. Bener sih. Nah kalau cuacanya sih sebenarnya selalu sih di sekitaran, kalau di suhu biasa sih sekitar 10, kemudian 11 derajat. Di musim semi begini udah mulai naik sih, udah 16, 17. Kan? Hari ini 22 derajat. Jadi kita sempatkan keluar karena bener-bener enak banget nih cuacanya hari ini. Tapi nanti di musim panas teman-teman bisa juga bakal lihat sih, sebenarnya bakal lebih enak lagi cuacanya, bisa berjemur di luar, kemudian bisa jalan-jalan keluar, lebih enak deh. Tapi mudah-mudahan corona selesai dulu baru kita bisa untuk jalan-jalan itu sih ya. Nah mungkin sekian dulu, bukan tanya jawab sih, jadi sharing dari kami dulu terkait bagaimana kehidupan kami di sini. Nanti kami akan sharing untuk teman-teman lagi banyak cerita-cerita selanjutan dari saya dan Ellen terkait kehidupan kami sini, baik nanti baik terkait masak-masakan atau gimana makanan kami di sini, atau gimana Valerie sekolah, atau gimana rumah kami sini. Nanti mungkin kita akan kasih tahu ke teman-teman. Jangan lupa teman-teman tetap ikutin channel YouTube kita yang mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman melalui like, comment ataupun subscribe. Ikutin kita melalui langganan subscribe atau bunyikan loncengnya juga biar kita tetap semangat ya. Biar kita tetap semangat untuk sharing, kemudian untuk bagi ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.